Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terakhir yang kita baca yaitu berkaitan dengan mengatur waktu dalam satu hari atau 24 jam. Tujuannya yaitu supaya nampak keberkahan waktu dan keberkahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fala takun kal hamqa, maka janganlah kalian menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak berakal. Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim, yang mana mereka bahagia, senang karena semakin hari hartanya semakin bertambah. Semakin hari hartanya semakin bertambah ma'a nuqsani a'marihim, disertai atau bareng dengan semakin berkurangnya umur. Duit tambah akeh, uangnya tambah banyak, ya, yang di rekening tambah banyak. Kemudian dia bahagia, tapi dia lupa dengan amal soleh. Tapi dia lupa bahwa umurnya setiap hari berkurang. Umurnya berkurang, amal solehnya minim, hartanya tambah banyak. Orangnya senang, bahagia dengan keadaan itu. Maka ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berakal. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yankus. Kebaikan seperti apa yang didapatkan oleh orang yang setiap hari hartanya bertambah tapi umurnya semakin berkurang tanpa amal soleh? Apa kebaikan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena harta itu sifatnya sementara. Mau menikmati berapa lama? 25 tahun. Setelah itu selesai. Berpindah tangan. Yang kita usahakan di atas dunia mati-matian, ya, mikir sampai tidak bisa turu dan lain-lain. Ternyata hanya kita nikmati hitungan tahun saja. Setelah itu kita meninggal, yang menikmati orang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta wal banun dan keturunan-keturunan, anak-anak, itu zina, perhiasan, hiasan-hiasan kehidupan dunia. Karena dalam harta itu orang bisa memperbaiki zahirnya, pakaiannya bisa mahal. Ya, kacamata itu 5 juta misalnya, ya. Jam tangannya saja 12 juta. Kenapa kaya? HP ini 20 juta. Mobilnya 1M. Ya. Dia memperindah diri dengan harta yang dia miliki. Fil mali jamalan wa naf'ah. Dan juga ada manfaat yang dia rasakan dengan banyak harta tadi. Ada orang musuh sama dia, kasih uang, langsung jadi teman. Ada yang misalnya mempersulit, kasih uang, lancar. Manfaat dohir. Manfaat dohir. Begitu juga al-banun, anak turun. Anak turun ini semakin banyak maka semakin menunjukkan kemuliaan. Ya.
kekuatan. Berapa anaknya? 32. Oh, orang dulu bangga. Anaknya 32, ya. Ono sing 40 misalnya. Kalau orang sekarang kan 2 wis mari mandek ya. Kalau dulu ndak, bangga-banggaan, akeh-akeh anak. Semakin banyak kelompoknya semakin bangga. Innamal almalu wal banuna zinatul hayat. Harta dan anak turun itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak tertipu dengan hal-hal seperti ini, karena dunia itu adalah tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu. Jangan sampai diri kita mengejar sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah. Dan dahulu di zaman Nabi SAW sempat ada beberapa orang seperti Uyainah dan orang-orang kaya yang lainnya, ya, ketika melihat sahabat-sahabat Nabi yang fakir-fakir itu diejek. Oh, pada duit kan, gak punya uang. Ini lihat saya, lihat ini, banyak duit, perdagangannya besar, ya. Kemudian mereka membanggakan keturunannya. Lihat ini, suku kami besar. Ya, satu orang punya anak sekian besar. Kalian kelompok kecil. Ya, kita mulia, kamu tidak mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, harta dan anak itu adalah hanya perhiasan kehidupan dunia. Ya, hanya perhiasan dan itu menipu. Kenapa? Karena orang yang mengejar dunia, mengejar harta, mengejar kekayaan, dia lupa. Ya, seakan-akan dia itu hidup selama-lamanya di atas dunia ini. Lupa kalau ada kematian. Menipu berarti ini. Hal-hal seperti ini menipu. Daripada dunia yang kita miliki ini, yang akan kekal yaitu yang kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita bantu masjid, kita bantu pondok, kita kasih ke yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya, membantu orang-orang muslim. Itu yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sisanya semuanya akan pergi, semuanya akan sirna. Karena itu dikatakan oleh seorang ahli hikmah, beliau mengatakan, jangan kamu kaitkan hati kamu dengan harta. Sing di hati ini sing paling dicintai itu harta. Jangan. Kenapa? Karena harta itu ada saatnya meninggalkan kita. Baik waktu kita masih hidup, atau kalau enggak ya kita mati meninggalkan itu dunia. Dunia meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia, salah satu. Suki moro-moro bangkrut misalnya, bisa. Atau dia itu ditakdir kaya kemudian meninggal, mari selesai sudah, tidak ada kekayaannya. Jangan kamu ikat hati kamu dengan harta. Wala ma'an nisa, jangan kamu kaitkan hatimu dengan perempuan. Ya, apalagi perempuannya tidak membantu untuk bertakwa kepada Allah. Ya, wis dak usah nang masjid mas, wis dak usah melok pengajian, wis dak usah ini, semua dilarang. Tidak usah sedekah, nanti duitnya kurang. Ini itu. Jangan diikat hati dengan perempuan. Kenapa? Li'annal yawma ma'ak wa ghadan ma'a ghairik. Hari ini perempuan itu bersama kamu, esok dia bersama orang lain. Cerai, mati, karena merasa masih muda, kawin dengan orang lain. Yang kita eman-eman, ya kita sayang-sayang, wah dirawat, ternyata bersama orang lain. Jangan diikat, jangan dikaitkan hati kita dengan harta, jangan dikaitkan dengan perempuan. Begitu juga perempuan, jangan dikaitkan hati dengan laki-laki, karena laki-laki bisa meninggalkan kita, ya meninggalkan istrinya. Apalagi laki-lakinya yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ma'as sultan, jangan dikaitkan hati dengan kedudukan, jabatan. Karena jabatan sekarang milik kita, besok sudah digantikan oleh orang lain. Ono patese 5 tahun mari wis.
Ya. Dulu dikawal kemana-mana. 5 tahun tek semari, biasa. Ya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyat, hal-hal perkara-perkara yang kekal. As-salihat, daripada amal-amal soleh. Amal soleh itu kan akan kita bawa sampai akhirat. Apalagi sedekah jariah, ya, mewakafkan, membantu pembangunan masjid dan lain-lain. Ini amal jariah yang akan kita nikmati pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, baqiyatus shalihat, daripada ketaatan-ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala mendukung orang-orang fakir, orang-orang miskin yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihina-hina tadi itu sama orang-orang kaya. Di antaranya mereka Salman Al-Farisi dan Suhaib dan yang lainnya daripada fuqara, orang-orang fakir yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh. Itu kata Allah, amal solehnya mereka orang-orang fakir ini, taatnya mereka khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kekayaan yang melupakan. Kaya tapi membuat orang lalai daripada kehidupan akhirat, daripada kematian. Fakir tapi taat, fakir tapi banyak amal soleh, maka ini pahalanya lebih besar, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tafsir daripada al-baqiyatus shalihat itu banyak daripada penafsiran para sahabat dan ulama-ulama ahli tafsir. Di antaranya mereka mengatakan al-baqiyatus shalihat itu ketaatan dan amal-amal soleh. Ada yang mengatakan al-baqiyatus shalihat itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ada yang mengatakan al-baqiyatus shalihat itu adalah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Kemudian kata beliau Al-Imamul Ghazali, fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin. Jangan kalian berbahagia, jangan kita berbahagia kecuali kalau kita mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat. Kalau mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat, kita rayakan, kita bahagia, kita senang. Au amalin, atau kita tambah menjadi orang yang beramal, amalin nambah. Nah, ini senang, dirayakan, gembira. Kenapa? Fa innahuma, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh, dua ini rafiqaka, adalah teman kita yang akan menemani kita sampai masuk ke dalam kubur. Haitsu yatakhallafu anka ahluk wa maluk wa waladuk wa asdiqauk. Di saat keluarga, harta, anak-anak, teman-teman dekat kita semuanya meninggalkan kita, maka ilmu manfaat dan amal soleh ini yang akan menemani kita sampai ke dalam kubur. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yatba'ul mayyita thalathah. Yang mengikuti mayit jenazah itu 3. Fayarji'u tsnan, yang 2 balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang 1 tetap ikut sampai masuk ke dalam kubur. Berangkat telu melok. Ya. 2 pulang, 1 tetap di situ. Yatba'uhu ahluhu wa maluh. Yang mengikuti dia adalah keluarganya dan juga hartanya. Ya mungkin sepeda motornya digawe ambek anake digawe ngubur misalnya, ya. Mobilnya dipakai sama keluarganya ke kuburan, ini hartanya ikut, anak-anaknya ikut, keponakannya ikut, saudaranya ikut, semuanya ikut ke kuburan. Amal solehnya juga ikut. Ketika diletakkan dalam kubur, ditutup tanah
Setelah selesai, keluarga pulang, dia sendiri. Harta, mobilnya dia, kendaraannya dia bawa pulang. Nanti diurus sama keluarganya ini ya. Surat-suratnya dibalik nama. Yang menemani orang ini ya amal solehnya saja. Loro balik, siji tetap di kuburan, yaitu amal Baru ketika itu kita tahu, oh ternyata yang saya usahakan selama ini sing bermanfaat itu hanya amal soleh. Istri saya di rumah, saya sendiri di sini. Putra-putra saya di rumah, saya sendiri di sini. Harta saya di rumah, saya sendiri. Ternyata hanya amal soleh yang bersama dia. Amal solehnya sedikit, dosanya banyak. Ini yang mengkhawatirkan. Karena itu jangan sampai tertipu, jangan sampai salah bersikap ketika hidup di atas dunia. Boleh kita mencari dunia, tapi jangan sampai ya amal soleh kita tidak kita perhatikan. Ya mungkin keluarga kita nangis seminggu paling. Ya kayak tahlilan tok itu. Hari tahlilan mari, engko 40 dino. Suasananya beda, tidak sama seperti 7 harian. 40 hari, apalagi 100 hari, wis guyu, wis guyon, wis biasa. Seakan-akan orang tuanya tidak pernah hidup sama mereka. Padahal tahunan yang berkorban orang tuanya, lupa mereka. Kadang-kadang tidak diziarahi orang tuanya, sampai nunggu nyekar itu ya. Waya riyo wis iku tok teko mari ndak teko wis. Loh kita ini berusaha ya mati-matian, ternyata semuanya selesai. Boleh kita cari dunia, boleh kita senangkan keluarga kita, tapi jangan lupa kehidupan akhirat kita. Jangan sampai ya kita tidak ada persiapan ketika menghadapi hari kematian kita. Kemudian summa idza sfarratis syamsu fashtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub. Setelah matahari itu mulai berwarna kuning kemerahan wis kape maghrib tapi belum terbenam. Fashtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub. Usahakan sebelum matahari terbenam kita sudah berada di masjid atau musola. Diusahakan. Gak iso setiap hari, ya kebanyakan hari begitu. Ndak iso kebanyakan hari, ya sebagian hari. Oh saya bisanya cuma Sabtu Minggu, kenapa? Prei kerja, ya wis. Sebelum maghrib sudah di masjid, hari Sabtu sama Ahad misalnya bisanya, ya sudah. Kalau bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib, sik rodok padang wis nang masjid jalan. Setelah ada di masjid niat iktikaf, kemudian tashtagil bit tasbihi wal istighfar. Sibukkan diri kita dengan berzikir, membaca tasbih, istighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i syamsi. Karena fadilah menghidupkan waktu dengan zikir sebelum terbenamnya matahari itu sama dengan fadilahnya keutamaan orang menghidupkan sebelum pagi hari sebelum terbitnya matahari dengan zikir. Kemarin kan sudah kita bahas itu ya, seperti membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail kan kemarin ya. Afdal min i'taki thamani riqabin min waladi Ismail. Lebih afdal daripada membebaskan budak 8 budak, yang mana 8 ini keturunan daripada Nabi Ismail. Membebaskan 1 budak saja pahalanya besar. Budak biasa, apalagi budak keturunan Nabi misalnya. Itu lebih afdal daripada membebaskan 8 budak tadi. Nah, kalau kita merujuk kepada amalan para ulama, kebiasaan daripada sebagian ulama kita itu, mereka itu sebelum maghrib itu sudah menghidupkan waktu.
memakmurkan waktu tersebut 1 jam atau 1,5 jam sebelum maghrib. Dengan apa? Dengan pembacaan kitab-kitab biasanya. Sore itu, kalau sekarang maghrib jam 6 ya, misalnya jam 5, setengah 5 itu wis maca kitab di pondok, di masjid-masjid, bahkan di rumah-rumahnya para ulama itu pembacaan kitab begitu. Atau mengadakan acara-acara begitu. Majelis-majelis. Kemudian di situ ada doa-doa. Juga ada zikir yang dianjurkan sebelum terbenamnya matahari. Di antaranya yaitu sholawat. Ya, SKP maghrib itu kurang beberapa menit moco bareng-bareng biasanya ya. Ajaran-ajarannya orang dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Begitu sholawatan. Setelah sholawatan baca istighfar. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diulangi lagi. Ya. Ada yang membaca astaghfirullah itu 12 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali minimal. Kemudian ditambah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal 27 kali. Ini termasuk istighfar sebelum maghrib. Kemudian baca la ilaha illallah. Artinya ini sudah diajarkan dari dahulu. Ya, dan sumbernya dari kitab para ulama kita. Itu gaya-gaya dewi mereka bukan. Itu ada sumbernya. Ada sumbernya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah engkau wahai Nabi Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji terhadap Tuhanmu Allah. Kapan? Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Qabla tulu'i wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Nah, ini 2 waktu ini dijaga. Saat durunge terbite matahari zikir sebelumnya, dan sebelum terbenamnya matahari dianjurkan menghidupkan dengan berzikir. Lek pas ndak iso nang masjid ya di omah minimal. Ya, nanti adzan berangkat ke masjid. Kalau bisa di masjid ya lebih afdol lagi. Nah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, mengatakan itu yang dimaksud adalah salat subuh. Wa qabla ghurubiha, yaitu yang dimaksud salat asar. Ada yang mengambil zahir daripada ayatnya, artinya sebelum terbit matahari banyak zikir, dan sebelum terbenamnya matahari banyak zikir. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ya. Kemudian kita tutup dengan perkataan beliau, dianjurkan sebelum terbenamnya matahari membaca 4 surat. Pertama, wasyamsi wadduhaha. Ada hafal yang nyebut Al-Qur'an. Yang kedua, walaili idza yaghsha. Surat Al-Lail, surat Asy-Syams dan surat Al-Lail, 2 surat ini sebelum maghrib. Kemudian muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin. Berapa kali? 1 kali. Saat durungi maghrib setiap hari. Wal taghrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar. Kalau bisa ketika matahari itu terbenam kita lagi berzikir tadi itu ya, istighfar. Lagi memperbanyak istighfar. Begitu terbenam dapat 3-4 menit azan maghrib di situ. Ya, ini yang dianjurkan oleh ulama-ulama, utamanya Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan walaupun tidak bisa ngamalkan semuanya, kita amalkan sebagian. Ya, kita amalkan yang kita mampu dengan harapan kita mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi orang yang selamat, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.